Halo, Halo, selamat malam. malam. Selamat malam teman-teman. Asik. Hari ini kami mengunjungi warung teman kami. Nama warungnya Lembu Kopi. Alamatnya di mana, Mas? Alamatnya di Jalan Dapat, nomor 2, Wahid Hasim. Lebih tepatnya Wahid Hasim sih. Nah, Kenalan dulu ya. boleh deh. Dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Amri. Saya sebagai pengelola di Lembu Kopi. Lembu Kopi itu sebenarnya ada 3 orang. Ada Mas Fandi, ada Mas Wafik, dan saya. Kebetulan yang hari ini lagi jaga saya. Jadi nanti bisa kita lihat di footage yang sudah diambil suasana Lembu Kopi. Suasananya sangat hijau dengan berbagai macam tanaman yang ditanam sama teman-teman. Ada juga kolam kecil. Nah, sekarang pertama-tama mungkin kita coba gali aja, Mas. Boleh. Kenapa Mas sih namanya Lembu? Lembu sebenarnya salah satu faktanya itu di Jogja itu agak jarang sih Mas nama hewan itu sebenarnya. Nah, Karena kebanyakan di Jogja itu nama-namanya nama kayak Inggris yang ya istilahnya yang bagus-bagus lah. nama-nama yang puitis ya. Puitis banget lah. Maksudnya udah terlalu banyak di Jogja yang puitis itu karena keisengan kita. Coba deh kasih nama-nama hewan tapi yang ada unsur-unsur ya paling nggak ada literasi lah bagi, karena di Jogja kalau nggak ada literasi nggak ada gini kan susah banget untuk berkembang. Dulu tuh pertama pengen namanya Cempe. Cempe itu kan anak Sampai itu kambing anak kan, kambing kan. anak kambing kan. Cempe kan anak kambing. Cuman kalau dia ambil dari segi filosofi dan lain-lainnya mungkin bisa aja diambil dari kidung-kidungnya Wali Songo. Cahangon-cahangon itu kan Cempe kan. Mungkin agak berat bagi kita kalau bawa-bawa nama wali kan. Sebenarnya masih banyak kan teman-teman sini deh main nanti tak ceritain nabi-nabi itu kan agak konyol kan Kita nabi-nabi aneh. agak konyol sih Mas. Biar lebih ringan jadi Lebih milihnya ringan Lembu gitu ya. lembu lah karena lembu pribadi itu sebenarnya ya lembu berdiri sendiri karena lembu ada beberapa sahabat dari Majapahit kan. Ada Lembu Sora itu punya sahabat tuh Juru Demang sama Gajah Biru terus ada Ki siapa gitu namanya. Jadi peran kita itu bertiga itu diibaratin sahabat-sahabatnya lembu. Ya maksudnya untuk ceritanya Majapahitnya seperti itu mungkin. Tapi lebih umumnya dari keseluruhan lembu sapi itu apa sih yang nggak bisa dimanfaatin. Nah kita berharap itu lembu itu bisa dimanfaatin semuanya. Yang menariknya itu sebenarnya ini kan bukan tempat pertama kali ya. Bukan pertama kalinya, ini yang kedua kali. Kalau yang pertama itu kalau nggak salah ada ini kok bagian-bagian mengingatkan sama kandang lembu. Kandang lembu Ya. ada. Kayunya itu kan Betul. kayu-kayu yang biasa dipakai. Ya. Nanti mungkin ini ya kita sertakan foto Betul. tempat lama ya. Eh, Kadang-kadang itu lucunya. Suatu tempat Lucu-lucu itu lah. kadang-kadang apa? Disesuaikan sama namanya bisa sesuai namanya bisa Ya. jadi lucu gitu. Karena ikonik kan, kenapa sih lembu? Ternyata ada. Ya kebanyakan teman-teman bilangnya ini bekas kandang sapi atau gimana kan ada kayu itunya kan mungkin Mas Ben. Ya. Dulu yang di tempat lama kan sempat mampir kan. Berarti ini tempat keberapa? Kedua atau ketiga? Ini yang keduanya. Kedua ya. Karena di tempat lama kan kita udah berjalan hampir 2 tahun. Kebetulan sebenarnya kita masih senang di sana karena emang suasananya kan ya gimana lah suasana pertama kali kita buka kan susah untuk dilupain ya. Tapi mau nggak mau karena permintaan teman-teman dan lain-lain kita yang space yang lebih nyaman atau yang lebih luas. Jadi kita mencoba untuk ya istilahnya bahasa kasarannya ekspansi lah. Ekspansi ya. Istilahnya ekspansi lah. Tapi kan tempatnya lebih luas. kan Lebih sekarang. luas istilahnya. Karena dulu kita khawatir Mas Ben. Khawatirnya itu karena emang kapasitas kan 10 sampai 15 orang. Kelihatan 5 orang di kedai lama itu udah ramai banget sebenarnya. Udah Jadi penuh kalau lah. ada orang lewat untuk kedai nih ya. Mm, Jadi ngerasa wah rame. ramai. Kita pindah tempat aja gitu Betul. kali ya. Sebenarnya kan khawatir kita tuh di situ. Ketika datang 5 atau 6 orang sekali datang kita nggak bisa ngasih satu tempat yang enak gitu loh. Kan biasanya kedai-kedai pada umumnya kan ada satu table itu bisa buat 6 sampai 8 orang. Nah, kita di tempat dulu tuh nggak bisa. Bisa aja sebenarnya sekali datang 6 sampai 8 orang. Cuman kita ngasih kebebasan buat mereka silahkan mau duduk di mana aja, mau diatur siapapun terserah kan. Ya karena mau nggak mau kan Mas Ben. Ya. Karena di sana tuh lebih enaknya buat sendiri atau berdua.
Tapi lebih tepatnya buat sendirian. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya kalau di warung kopi ini, terlepas dari bangunan yang bagus atau enggak, sebenarnya esensinya yang menurutku jadi salah satu hal yang harus dipertanyakan itu adalah bagaimana sih kamu memposisikan sebagai pemilik warung, hubunganmu sama pelanggan, bagaimana kau pengen lembu dinilai oleh pelanggan. Betul. Memposisikan dirinya gimana, apakah jadi teman atau pengen jadi apa, mereka itu sapi kalian gitu atau gimana. Iya kan? Kan lembu. Siapa tuh Pengen lembu. kalian nganggap pelanggan itu sebagai lembu. Jadi itu nganggapnya tuh teman-teman itu lembu itu tempat belajar sih sebenarnya. Ya sebagai teman, sebagai apa. Dan kita sebagai pengelola itu 3 orang itu ya udah kita punya strategi masing-masing. Misalkan mau Mas Mafik untuk nyamanin orang, Mas Fandi untuk datengin orang, terus aku pribadi untuk lebih gimana sih caranya biar teman-teman tetap di sini aja. Jadi punya fungsinya masing-masing. Tapi untuk lembu pribadi, untuk sekarang masih lembu itu sebagai rumah untuk teman-teman yang pengen belajar apapun itu, entah kopi, entah mungkin banyak di sini ada lukisan-lukisan atau gambar atau kerajinan, dan silahkan kita nerima semuanya itu kok. Istilahnya lembu itu ada sih buat teman-teman yang mau. Bahkan mau musikan silahkan, bahkan ada yang punya istilahnya punya usaha di bagian nail art, di bagian usaha tato. Mas boleh nggak sih kita pakai tempat, silahkan. Berarti sangat terbuka lah ya. Misalnya Sangat kalau terbuka, ada Bang. teman-teman yang pengen ngebuat, mungkin dia punya kerajinan tangan, Betul. atau punya apa, misalnya band mungkin, atau mau buat acara, sangat terbuka lah ya. Sangat terbuka. Maksudnya kan bagi teman-teman kedai, karena banyak yang dipertimbangkan dari listrik, dari dan lain-lain. Biasanya tuh teman-teman kedai pasti ada, ketika ada teman-teman mau bikin event, biasanya kan ada ini kan Mas, ada minimal order kan. Nah itu biasanya teman-teman nanya di sini ada minimal order jadi. Sebenarnya dari lembu pribadi itu belum ada. Dari kita pengelola aja silahkan kalau mau event mau apa kita kasih space dan lain-lain. Salah satu kok syaratnya jajan doang. Nggak perlu minimal order, apa yang penting jajan. Nah itu jajan mineral, jajan apapun lah yang murah, yang mahal silahkan. Intinya kita sama-sama berbagi lah, karena lembu pribadi kan ada juga dari kolektifan kan, nggak mungkin langsung kita bagus dan lain-lain. Bahkan kita butuh gelas, butuh apa, butuh kursi dan lain tuh kebanyakan dulu tuh sumbangan dari teman-teman juga. Ini juga Ini alhamdulillah sumbangannya itu dari lukisan. lukisannya banyak. Tadi ada beberapa lukisan sih di sini dipajang oleh teman-teman yang event sebelumnya ya. Ya benar. Apa pesenannya? Bisa? Bagus. Kita nih ngobrolnya pas lagi operasional gitu. Banyak. Jadi kayak Selingannya ya? selingannya banyak ya, teman-teman yang kitchen waiter atau apa tuh hampir semuanya bisa ngelayanin, bisa nganter, bisa. Itulah mas enaknya lembu, multi talent sebenarnya. Cuman gajinya kecil, kasihan anak-anak. Tapi nggak masalah kan, namanya juga tempat belajar kan. Untuk mencari pengalaman yang bagus kan, kita nggak melulu tentang bicaranya uang kan, harus pendapatan berapa dan lain-lain. Makanya kita, misalnya kayak lembu pribadi ngasih space ke teman-teman tuh, kita nggak melulu bicara duit tuh. Kalau emang mau, punya kemauan, punya keahlian, ayo kita sama-sama lah. Maksudnya kita nggak bisa ngasih tempat yang enak, ini ngasih langsung ada uang dan lain. Kita ngasih solusi kok. Ini ada solusinya, kalau mau silahkan. Itu sih mas. Nah, yang jadi catatan juga kalau aku berkunjung ke warung kopi, sebenarnya aku selalu tertarik sama ini. Bagaimana teman-teman yang ada di warung memilih ini peralatan kopi yang dipakai untuk jadi alat untuk melayani gitu. Betul. Kan ada kecenderungan mungkin orang ini ya mengejar alat yang praktis. Betul. Untuk melayani, mungkin mesinnya tuh mesin yang capable untuk melayani ratusan cup per hari. Betul. Ada yang mungkin mengejarnya memang alat yang secara estetika bagus dipandang. Betul. Lalu kalian juga memiliki ini pilihan alat yang menarik. Nah, coba ceritakan alat yang kalian pakai di sini. Sebenarnya sebelum masuk ke alat mas Ben Ya.
karena kreativitas itu kan terbentuk dari ketidakpunyaan kan. Gitu kan ya. Misalnya bagi aku pribadi itu kreativitas Keterbatasan itunya ya, mendorong kreativitas. kreativitas itu terbentuk dari keterbatasan apa yang kita punya sebenarnya. Sebenarnya dari Lembu pribadi itu ya sebenarnya bukan nggak punya banget, istilahnya ketika kita udah membuat usaha pasti kan ada modal kan, entah itu kecil atau besar pasti itu ada modal. Ya tapi untuk memanfaatkan modal yang ada, kita nggak mungkin langsung investasi di mesin-mesin yang menurut Mas Ben bilang yang buat operasional 200 sampai 300 cup per hari dan lain-lain. Semakin lama kita operasional kan semakin banyak pelanggan juga yang tertarik sama kita ngumpulin pelanggan dari 1 sampai 100, dari 1 sampai 2 tahun kan ketika menggunakan alat-alat itu aja kan, ketiga pergantian barista atau enggak kita yang ngurus kan pasti Mas capek deh kayaknya pakai ini, kenapa nggak pakai grinder aja sih. Mungkin dari teman-teman yang mulanya menggunakan manual itu beralih ke ini karena satu ya fungsi, efisiensi, pelanggan udah banyak, tempat udah besar. Nah sebenarnya kita itu gini Mas Ben, sebenarnya kita juga ada kepikiran ke depan dari 3 orang ini yang pengelola ini Lembu bakal sampai kapan menggunakan alat-alat seperti ini. Kalau aku pribadi tetap ya sampai Lembu ada di Jogja istilahnya. Terus dari Mas Wandi atau dari Mas Wafik ada yang nanya, dah kalau semisal kita ini udah rame banget gimana? Apa masih tetap ini? Terus pergantian barista gimana? Otomatis kan nggak selalu pengelola atau apa nggak selalu kita aja yang jaga, pasti ada barista yang lain seperti itu. Tapi dengan sistem yang seperti itu kan ada beberapa menu yang menurutku ini gampang, nggak perlu pakai rock presso, nggak perlu pakai grinder, kita sediakan di kopi susunya itu pakai cold brew Mas. Taktik ini ya, taktik untuk flow sih, mengurangi. Maksudnya kan untuk teman-teman kan kita nggak melulu tentang bilang kopi harus espresso, kopi harus di press, harus digiling dan lain, nggak perlu bos. Sekelasnya cold brew aja enak dikasih susu sama sirup, istilahnya meskipun nggak kopi-kopi banget lah, kita bilangnya susu kopi. Ada kaskara, ada cold brew dibuat mocktail, ada dan lain-lain. Jadi efisiensi kita tuh lebih ke bahan baku yang kopi tapi tidak secara langsung dibuat. Tetap fresh, tetap higienis, tapi pembuatannya nggak menggunakan secara langsung. Nah terus kenapa Lembu menggunakan alat-alat ini sebenarnya itu karena aku lama di Jawa Timur, di Malang. Di Malang itu sebenarnya ada kedai kecil, dulunya kecil sekarang tapi udah terkenal banget, namanya Lata Roma. Lata Roma tuh hampir persis alat-alatnya seperti ini semua, dengan ya istilahnya konsep yang menarik lah, itu di gudang garasinya dia sih Mas. Karena salah satu konsep yang aku bawa dari Malang ke Jogja itu ya dari Lata Roma itu, inspirasinya sih. Berarti ini ya, kamu berkunjung ke Lata Roma ya? Ke Lata Roma. Wah asik juga nih, asik juga sih, rock presso, manual. Ya meskipun kalau dihitung harga rock presso sekarang udah 3 jutaan, rock grinder udah 2 jutaan sekian, itu bisa kok dibeliin mesin yang rumahan yang 5 juta, bisa buat nyeting. Kita nggak perlu ribet-ribet beli steamer, kita nggak perlu ribet-ribet beli rock presso, nggak perlu ribet-ribet ini lah, tinggal ini semuanya udah all in lah di mesin yang 4 juta sampai 5 jutaan. Cuman kan di Jogja kalau nggak ada bicaranya gimmick, nggak ada bicaranya istilahnya apa ya, kayak literasi alat-alatmu cuman gini doang, nggak ada. Terus bedanya sama tempat yang lain apa sih? Kan Jogja kan dituntut untuk harga murah tapi berbeda. Ya, nah ini kita, tapi konteksnya ini masih belum jelas. Mungkin karena kita tinggal di Jogja ya. Betul. Kalau luar kota lain mungkin kurang tahu lah. Misalnya kayak kita sistem itu kan kayak aku pribadi yang dari Jawa Timur ke Jogja, dari Jawa Barat ke Jogja. Dari Jawa Timur sebenarnya karena Jawa Timur itu kan sebenarnya ini ya, kalau kita bicara Jawa Timur, robustanya kan sebenarnya enak banget. Jadi biasanya nggak perlu kopi-kopi saring, jadi kayak kopi lelet ya. Kopi lelet kan
sebenarnya apa masih menjadi salah satu menu paling favorit orang-orang. Betul. Sebenarnya ini sih Mas, kan cuman ada faktor yang kita mau tunjukin ke teman-teman yang istilahnya pengen usaha kedai, pengen usaha kopi shop dengan budget yang terbatas bisa kok. Nggak perlu tentang mesin yang harus ratusan juta atau sekian puluh juta, harus beli mesin dulu terus ini. Nah dengan alat-alat ini aja kita bisa kok membuat menu, istilahnya menu yang enak, bukan enak secara spesifik harus ini, umumnya kopi shop lah. Menu yang nyaman lah. Yang nyaman lah, rasa yang nyaman dinikmati. Aku tuh punya teori soalnya tentang gimana menu. tuh? Teori sederhananya sebenarnya begini. Ada misalnya memang kopi yang nyajin kopi-kopi spesialty yang sangat mahal. Betul. Ada yang kopi yang keringan. Tapi sebenarnya aku memegang satu kunci. Jadi ketika kamu yang memiliki tempat, kamu puas dan nyaman dengan apa yang kamu sajikan, itu nggak masalah, itu fine. Betul. Karena pasti orang lain juga memiliki ini pandangan sama sih. yang kamu sajikan itu aku suka juga. Iya, Meskipun ceruk pasarnya nggak dapat semua, tapi kalau kamu puas sama yang kamu sajikan, aku yakin itu jadi salah satu ini modal awal untuk berjualan. Ketika kamu Betul. puas dengan apa yang kamu sajikan, itu jadi modal awal yang bagus itu. Kepercayaan diri lah ya. Ya, jadi entah kamu ngambil di level Betul. kopi angkringan kah, kopi Iya. kopi susu kah, atau kopi saring, kopi filter, Betul. atau kopi yang Nauji bilang mahal, itu ini. Kalau kamu senang dengan apa yang kamu sajikan, itu jadi Betul. modal yang bagus. Iya sih. Itu teoriku sih, tapi Betul. teori gembel. Teori gembel lah. Kita istilahnya dalam sebuah kedai kan pasti ada positioning kan Mas. Iya, posisi. Entah mau di mana atau di mana. Tapi kadang teman-teman tuh bingung sama lembu pribadi. Ini lembu tuh kesannya tuh spesifik apa? Spesialis atau sekedar kedai doang sih? Kalau dibilang spesialis, dari beberapa segi masuk. Ini salah satu, masa dari 3 pengelola ini ada salah satu yang prosesor juga, ada yang dari petani juga, ada yang udah lama ngebar juga. Ini masa cuman sekedar kedai doang sih, kayaknya nggak mungkin deh lembu cuman sekedar kedai doang, cuman sekedar kedai doang. Tapi kalau dibilang spesialis, tapi masih umum semua kok, istilahnya bahan bakunya, ininya. Jadi intinya kita tuh selalu bilang ke teman-teman, kita tuh nggak bisa bilang spesialis, kita tuh multi talent. Ketika bilang ada yang datang minta manual brew, kita sajiin secara istilahnya ya umumnya kedai lah, kayak latte kita sajiin, ya apapun itu kita sajiin. Istilahnya lembu itu multi talent ya. Yang aku dapat sekarang itu lembu itu multi talent. Berarti apa? Positioning lah ya. Positioning. Mungkin aku bisa nih. Positioningnya istilahnya. lembu bisa menengah ke atas, bisa menengah ke bawah, bisa. Saya nggak melulu tentang ya siapa sih istilahnya mau yang punya usaha di Jogja nggak mau maju, siapa sih? Ya kita juga mau maju juga. Tapi untuk kedepannya mungkin entah lebih istilahnya lebih ramai lagi atau apa, kemungkinan kita belum tertarik sih, masih menggunakan alat-alat yang kita pakai sekarang. Meskipun set bar ini kita udah siapin nanti bakal masuk mesin seperti apa, masuk ini semua kita udah siapin semua. Oh ya, ketika di upgrade udah bisa dipetakan, udah diletakin di mana ya. Nggak perlu bikin bar lagi, bikin apa kita udah petain semua sebenarnya. Nah ini mungkin yang jadi menarik misalnya. Nah, ini kan kamu sejauh ini udah berapa tahun sampai sekarang ya? Lembu ini udah 2 tahun 5 bulan sekarang. Nah, jadi mungkin ini aja kalau enggak. Ini kan kamu udah cukup panjang memakai alat-alat ini. Betul. Mungkin bisa ceritain apa sih kelebihan dan kekurangan lah. Karena kan misalnya mungkin kayak tadi kan kita nggak harus buka dengan alat-alat mahal. Cuma maksudnya kita juga harus ngasih tahu kondisi kekurangan dan kelebihan. Mungkin kamu bisa ngasih masukan lah mungkin untuk teman-teman yang mempertimbangkan pakai rock presso atau rock grinder. Oke. Jadi sebenarnya kekurangan sama kelebihannya kita bicaranya kelebihan dulu karena biar enak dulu kan Mas. Sesuatu yang kita mulai itu harus dengan enak-enak dulu. Tapi kan enggak, yang buruk pertama pun nggak masalah. Tapi serah lah, kamu pilih yang mana. Tapi lebih enak-enak.
untuk teman-teman, bukan pemula sih, teman-teman yang mau memulai usaha kan biasanya kita ngelihatnya kan dari yang enak dulu, itu udah Mas Ben udah jadi kok ini, tapi mereka nggak pernah lihat Mas Ben pertama kali buka itu seperti apa, nangis atau enggaknya kan mereka nggak tahu. Intinya teman-teman yang mau buka tuh pasti ngelihatnya yang udah jadi, pengen kayak Lembu, pengen kayak Komik Kopi, pengen kayak ini, pengen kayak itu kan. Sebenarnya itu enaknya kita menggunakan alat ini, listrik satu, nggak penggunaan listrik nol Ya. Untuk kedai-kedai pada umumnya biasanya kedai skala besar ini mungkin 30 kapasitas 30 ke atas, minimal listrik yang menggunakan mesin itu 2-3 juta per bulan. Nah kita listrik di sini itu paling mahal 300.000 Oh ini sebulan 300.000 nih. Berarti apa? Lampu, kulkas, colok-colokan. Itu buat operasional sangat membantu banget. Makanya dari segi harga pun kita nggak begitu. Biasanya nggak begitu. Kamu jualnya harga berapa nih? Mulai dari 10.000 sampai 20.000. Berarti terjangkau banget. Terjangkau lah istilahnya. Karena ya kita mempertimbangkan juga dari penggunaan listrik, penggunaan itu dan lain-lain. Meskipun kita bakal tetap masukin di HPP per menu itu, si customer duduk 3-4 jam itu udah termasuk HPP sebenarnya. Itu kelebihannya itu. Di segi listrik kekurangannya banyak. Ini dulu dari segi cita rasa komentarnya gimana? Maksudnya apa? Kopi yang dihasilkan menggunakan alat ini. Malah kebanyakan teman-teman komentarnya malah lebih enak daripada mesin. Lebih enak daripada mesin. Lebih enak kalau komentar teman-teman yang berkunjung sini ya. Ya, jadi yang sebenarnya lebih banyak yang bilang lebih enak, ada yang ya udah biasa aja. Istilahnya bagi teman-teman yang aku ambil itu lebih enak tuh, ini mereka ini pakai alat manual aja bikin menu enak ya, apalagi pakai mesin. Istilahnya kan udah ekspektasinya malah kalau kan pakai mesin malah harus lebih enak lagi. Iya, dari segi rasa mungkin mereka udah dapet, nggak pakai mesin aja rasanya udah kayak gini, gimana mereka pakai mesin ya. Dari segi pembuatan cepet ya, padahal ini lagi crowded loh Mas, ini pakai alat-alat ini cepet ya itu salah satunya mungkin mereka bilang kayak gitu. Gimana mereka pakai mesin ya, mungkin 2-3 detik atau 10 detik, 30 detik kita udah pesen langsung dianterin, bisa jadi kan seperti itu. Dari segi rasa, dari segi fungsi sebenarnya itu, fungsi pembuatan itu ya beda tipis lah dari mesin, asal lagi antrian nggak banyak. Jadi positifnya sebenarnya kalau dari segi cita rasa setara. Nah kekurangannya berarti masuk sekarang kekurangannya sebenarnya banyak banget. Kekurangannya itu banyak banget kan. Alat-alat manual satu aja deh, kita dari alat dulu deh. Alat-alat manual itu pasti ada masanya, dari grinder, dari rock presso, dari apa sebenarnya itu ada masanya. Biasanya satu tahun sekali atau 2 tahun sekali, 1 tahun 2 kali itu biasa ganti part, entah dari seal rock presso atau dari burnya rock grinder. Kadang bulan ini lagi ramai banget nih, kita giling terus grat, bisa jadi di akhir bulan pas lagi giling pecah, kan nggak terduga kan. Sebenarnya kita udah nyiapin apa istilahnya, nyiapin cadangan ketika ini suatu saat langsung patah, maka langsung diganti. Nah itu mau nggak mau kekurangannya, kita harus nyediain beberapa part-part yang emang yang dibutuhin ketika rusak. Kalau yang grinder listrik kan ya istilahnya bandel lah, mau biji kopi profilnya light atau medium, atau yang diakutin sama mesin-mesin manual kan yang profile roasting yang light kan. Yeah. Karena istilahnya masih lebih keras banget ya. Nah itu salah satunya, itu yang kita hindari. Makanya untuk 1 tahun operasional itu kita masih random tuh, ada like, ada ini, sering banget itu patah, sering banget itu rusak. Akhirnya kita belajar dari situ, kayaknya kita jangan dulu pakai yang like terus ini deh, karena mungkin tenaga kita kuat tapi tenaga alatnya ini yang nggak kuat. Kalau pakai listrik, apa grinder listrik atau alat-alat listrik, kemungkinan tahan bandel. Berarti mungkin itu kali ya,
untuk perawatan alat-alat Perawatannya manual alat-alat. ini mungkin kayak misalnya grinder, Ah, kalian memutuskan memakai kopi yang kena robusta ya, Robusta Arabica. sama Arabica ya di medium ke atas lah. kopi sangranya medium ke atas. Medium ke atas. Ya cukup inilah, cukup garing. Cukup garing lah. gampang dihancurkan ya. Berarti itu nih ya catatannya mungkin itu ya. Kalau Rock Presso seal gasketnya Sil- gampang gampang getas. getas Terus kalau untuk grinder di burnya. burnya. Bur tuas buat gilingnya. Nanti Kalau mungkin kita nih ya coba bisa kita, nanti kita- bisa lihat-lihat sambil bikin. nanti mungkin kita ini praktek membuat Praktek ini ya, bisa biar bisa ini ya. bisa. Terus Kita banyak lihat ini kan flow kerjanya. flow kerjanya kan. Kalau kekurangannya ya sebenarnya banyak banget kekurangannya. Ya nggak bisa seefisien kayak mesin lah, sekali taruh grind 2-3 detik udah selesai. Kita kan butuh, kalau ini kan butuh tenaga juga. Berapa menit kira-kira? Semenit, 2 menit? Giling? Giling itu nggak nyampe semenit sih sebenarnya, tergantung Lumayan. tenaga Lumayan, kita. Lumayan dapat lah. Lumayan flownya. dapat loh. Ya ini sih jadi menarik. Jadi menarik. Ya, plus minus sih sebenarnya sih ketika kita menggunakan alat-alat manual itu. Ya satu, kita harus siap keadaan medannya. Alat-alat manual itu nggak sebandel kayak alat-alat yang elektronik. Ketika rusak, mungkin harganya lebih rendah daripada alat-alat elektronik, tapi part-partnya alat-alat manual itu lumayan, bisa 100 sampai ke atas. Kalau dibandingin sama ini ya beli satuan paket itu malah kalau eceran yang ventilan malah itu ini ya, malah lumayan hitungannya lumayan sebenarnya. mahal ya. Kalau emang part yang listrik kan kayak grinder listrik bisa anggaplah kasar-kasarnya rusak banget itu 2 tahun operasional udah istilahnya kan jarang banget lah ketika tahu-tahu di grinder itu pecah atau apa, kan jarang banget kan. Ya paling kelistrikan kan jeblok atau apa biasa kan. Kalau kayak istilahnya di grinder listrik kan ada trapo ya yang kecil itu ya. Iya ya. Nah itu kan biasanya itu yang sering Apa namanya? Saklar ding. saklar siapa sih namanya? Nah, Kayak- itulah nanti Ya itulah istilahnya, itu yang kan yang entah 4-5 bulan kan kadang, tergantung operasionalnya kan. Biasanya pergantian di situ sih. Ya. Di- Berarti di- nanti nih ya masih jadi kekurangannya. Kalau teman-teman mau pakai alat itu jadi catatan banget ya. jadi catatan. Nah, nanti sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih aja, kita coba nyeduh pakai Rock Presso sama Rock Grinder kali ya, biar nggak Boleh, bisa sesuai sama yang kita belum ngobrol nanti. Kita aja kali ya, Bisa dong. ada ya. Ya. Ini apa? Kita udah di meja bar. Ini ada Rock Presso sama Rock Grinder ya. Kita sekarang buat ini aja mas, espresso. Oke, Mungkin sambil dijelasin tata cara ngebuatnya mas ya. betul. Jadi cara pertama sebenarnya simple aja sih, karena emang kita nggak ada penggunaan mesin heater dan lain-lain, mau nggak mau ya pakai gas. Untuk manasin air, untuk tahap pertama ya biasa. Sebenarnya untuk size-nya Rock Grinder itu ada di bawah. Mau satu Diaturnya di bawah ya? Diaturnya di bawah sini. Jadi mungkin ini 0. Dipentokin. Biasanya dipentokin 0. Biasanya kita penggunanya itu 5-6 klik itu kalau di mesin espresso sekitar 0 1, sekian inilah. 6 klik ya kalau Kalau kebiasaan di sini ya. di sini 6 klikan. Biasa kopi sekitar 12 gram. Untuk penggunaannya terserah, bisa pakai blend, bisa pakai robusta atau apa, tergantung kebutuhan buat produk. Caranya seperti apa? Istilahnya mudah banget lah. Tinggal pegang ininya buat jadi tumpuan. Ini kita giling. Nah ini jadi menarik nih kan. Betul. Dibandingkan misalnya ya, tuasnya tuh lebih panjang. Lebih panjang Jadi dan lebih enak. energinya lebih dapat. Energinya lebih Jadi lebih secara capeknya lebih capek yang model gini Betul. daripada itu kan. Memang itu fungsinya sih mas, karena kita di lembu ini yang Rock Grinder ini emang fungsinya buat espresso, kalau yang hand grinder fungsinya buat filter atau manual brewer.
Jadi untuk kerjanya lebih cepet kok. Tinggal hitung aja 12 gram itu nggak nyampe berapa detik lah. 1 menit pun nggak ada. Nggak Ini ada cepat kan? kan, cepat. Cepet banget kan, nggak ada 1 menit atau apa. Kalau dihitung bisa sekitar 1 sampai 30 mungkin udah selesai. Seperti biasa, mungkin karena manual mau nggak mau kan chambernya harus dipanasin dulu. Biasalah fungsinya buat manasin. Kalau spare partnya ini enggak susah didapatin nggak yang Rob ini? Apalagi khususnya yang grinder ini ya, kan lebih jarang. Lebih jarang. Sebenarnya untuk spare partnya masih lumayan banyak sih. Apalagi tinggal masuk di komunitas rock presso kan lumayan banyak info pembelian di mana. Tapi ya di toko online malah lebih banyak. Ada yang istilahnya ada yang asli atau enggaknya itu tergantung pilihan. Seperti biasa ya, Seperti dimasukin, biasa. ditemping. Tampingnya sebenarnya nggak perlu keras-keras banget, tapi emang menyesuaikan aja sama gilingannya sih. Sebenarnya bisa aja ditemping keras, tapi tenaga yang harus dipakai juga lumayan besar juga. Tinggal kasih air, terus di istilah kita tuh diplam dulu, biar ya mungkin nyari torsi lah, biar agak padat dikit. Setengah. Setengah, baru kita press. Kalau mau ngikutin detikan silahkan, atau ngikutin rasio dan lain-lain itu boleh banget. Mungkin karena kita udah terbiasa jadi ya tahu harus berapa ininya. Nah, mungkin hasilnya seperti ini. Cepat kan, nggak lama kok. Ini kira-kira ini ya, sekitar 40 miliar deh. 30 sampai 30 35 mili. Cuma cepat sih. Cepet kok. Paling tinggal ya sisa airnya dikeluarin. Sisa airnya dikeluarin. Itu dari krema, dari apanya kan nggak tipis banget lah. Aku mintanya itu mas sendok. Boleh. Aku nyobain ini. Tapi ini sih, mungkin kalau diminum espresso doang, dijadiin americano aja kali. Tapi aku mau nyoba dulu. Pakai gelas itu aja berarti, gelas yang untuk dingin aja mas. Yang tadi yang apa? Bergaris-garis itu. Oke. Berarti gimana? Ini ya. Oh berarti itu. Oh tadi ini ya di gelas baru aja. Gelas baru. Nah, kan ini. Jadi nanti ini potongnya nanti. Tapi itu kita tadi, biar nanti pas ya Cap. dipotongnya. Tadi ini sih. Gimana? Untuk espressonya ini sih. Sweetness-nya dapat kok. Gurihnya dapat. Cuma apa namanya? Kayak tadi ya, itu mungkin tergantung bahan ya. Tergantung Bahannya bahan. emang dominan robusta ya rasanya. Robusta. Robusta, Jadi, tapi robusta banget. nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu, mau bitter mau apa. Jadinya emang kita pakai juga bahan bakunya kan kayak ya menggunakan pen robusta yang nggak begitu pekat banget dengan profil roasting medium dark untuk espresso. Jadi masih ada karakter coklatnya, kacang-kacangannya. Nggak begitu dark banget lah. Ya udah kalau gitu, jadi kita udah kelar ngebuat, kita balik lagi ya. Ngobrol lagi. Oke, Ya. siap. Jadi tadi kita udah praktekin buat kopi pakai rock presso-nya. Ini americano. Kita lanjut ngobrol lagi ya mas ya. Boleh, yes. Sambil rokok-rokok dulu.
Kita Netizen Amerika. pairingnya rokok lintingan Lintingan dong. dengan kopi. Khas Jogja sekali. Nah dari tadi yang ngomper-ngomper alat manual sama non manual itu, nah ini kan Mas Ben udah nyobain tuh, ada perbedaan yang dari segi rasa kopi apanya. Pada akhirnya sih sebenarnya kalau Sama bicara aja. tentang rasa, yang penting itu kan sebenarnya bahan ya. Bahannya Asalkan bahannya sesuai. bagus, hasilnya pasti nggak jauh dari kata bagus. Betul. Bahan yang jelek pasti nggak jauh dari kata jelek. Betul. Untuk ini ya normal, sesuai dengan yang kalian pakai. Kalian pakai berarti robusta ya, campuran. Robusta. Masuk kok, enak. Oke. Oke. Nah, aku ini bicara ini Mas, kalau bicara tentang kopi ya. Sebenarnya kan ini yang jadi aku tuh suka berefleksi lah kita. Nah, di dunia kopi ini kan masa depannya sebenarnya masih jadi pertanyaan, di mana pada skala global secara makro Betul. pemanasan global menyebabkan semakin terancamnya tanaman kopi. Bisa jadi tanaman kopi semakin lama semakin rentan terkena penyakit. Tapi Betul. itu kan memang bukan di kita untuk menjawab, bukan kapasitas kita. Kapasitas kita. Nah, aku sih mikirnya kita mungkin di skala ini aja lah yang apa kita lakuin. Dari misalnya kalau Mas Samri ini kan memiliki warung kopi, apa sih harapanmu ke masa depan? Harapannya entah di warung ini mau jadi apa, atau dirimu sendiri sebagai orang yang terlibat di dunia kopi mau jadi bagaimana gitu. Betul. Kalau untuk istilahnya gini Mas, kalau untuk aku pribadi, untuk masa depan kopi lah istilahnya ke depannya, emang agak berat untuk bicara tentang masalah itu. Paling nggak hulu hilir itu semuanya enak lah. Meskipun ada kenaikan harga, ada penurunan harga, ada gagal panen atau stok terbatas atau apa, paling nggak ketika kedai minta barang ada lah, nggak dipersusah banget lah. Untuk harapannya mungkin seperti itu aja. Tapi untuk harapan Lembu pribadi sebenarnya agak unik nih Mas, Lembu ini. Karena Lembu kan dari 3 pengelola ini ada satu asli putra daerah, Mas Fandi asli Jogja asli kan. Kalau aku kan asli Jawa Barat, asli Cirebon. Terus Mas Wafik itu asli Lampung. Kemungkinan kan kita bukan putra daerah, meskipun kita punya keahlian, punya cita-cita di Jogja, tapi kayaknya Ada kalanya mungkin ada ya kalanya balik ke kita kan Malang atau keluar dari pastilah kota Mas, Jogja ya. pastilah. Maksud mau nggak mau kan kita pasti bakal balik juga. Nah yang menarik dari Lembu itu, dari aku pribadi, ini loh adalah pemuda atau anak asli daerah Jogja yang bisa loh mulai dari ngerintis dari nol, dari ya pokoknya nggak melulu tentang harus bagus lah, ada loh yang punya, istilahnya Mas Fandi loh, istilahnya itu sih Mas, kita ngangkat putra daerah meskipun ya itulah sebelakangnya itu seperti apa atau apa, intinya ada loh putra daerah yang masih mau bergelut di dunia kopi, di usaha di kopi di Jogja bahkan. Nah, kebanyakan kan yang asli daerah, ya setahuku yang asli daerah Jogja sendiri malah ya udah malah biasa aja gitu loh, meskipun di Jogja sangat pesat untuk usaha, untuk pariwisata, untuk ini, tapi untuk pemuda asli kok gak ada gregetnya ya untuk ngambil itu. Jadi yang kita angkat sebenarnya pemuda asli Jogjanya, Mas Fandi sendiri, karena kita ya tahu sendiri Mas Ben, yang tadi Mas Ben bilang kita bakal pulang kok istilahnya itu. Harapannya untuk Lembu itu tetap berjalan dengan si putra daerah ini. Kalaupun kalian mungkin sudah tidak di Jogja, tetap ada ya. Ada Fandi yang Mas Fandi yang ngurusin Lembu, tetap tetap melestarikan. operasional, melestarikan Lembu. Ya, istilahnya gitu, Lembu itu berdiri sendiri. Ya duit Lembu dan lain itu sebenarnya Lembu berdiri sendiri. Even masih bahkan si pengelola ini bertiga nggak punya duit, Lembu bodo amat, Lembu tetap jalan kok. Istilahnya mau nggak mau kan kita mau ketika membuat usaha kan harus punya sistem sama program kan. Kalau emang sistemnya ya istilahnya meskipun kita nggak bilang bicara sistem kita bagus, enggak, paling nggak kita punya visi misi lah untuk Lembu 2 sampai 5 tahun ke depan itu pengen seperti apa, kita udah punya misi, terus kita udah mappingin sedemikian rupa lah. Gak mungkin Lembu tetap kekeh di tempat lama yang
hidden gem dan lain-lain, kita juga nggak bakal seperti itu, bakal ada ekspansi dan lain-lain. Bisa jadi kedepannya bakal ada lembu yang lebih industrial banget, mungkin yang pakai mesin, yang tempatnya lebih gede banget dan lain-lain, tapi tetap lembu yang awal bakal tetap seperti ini. Mungkin ada lembu-lembu selanjutnya yang lebih industri. Karena ini bagian akhir mungkin enaknya dirangkum kali. Betul. Jadi mungkin kayak ini ya. Ini kan mungkin kita nggak tahu teman-teman yang nonton bakal banyak atau enggak. Betul. Cuma mungkin itu jadi salah satu refleksi yang bisa kita tarik sama-sama. Kita berharapnya memang apa? Lokalan ya. Lokalan. Ya mungkin karena di Jogja salah satu anggota lembu ada orang Jogja, sih sendiri. lokalitas dan kebersinambungan yang Betul. lestari itu mungkin jadi nih ya, harapan utama dari Jadi harapan lembu utama ini ya. dari lembu pribadi. Istilahnya biar lembu tuh ya bukan pendatang lah, orang asli kok lembu. Meskipun kita yang pengelolanya pendatang, tapi lembu itu orang asli kok, karena ada orang asli ya. Entah bakal di tempat ini ataupun tempat Betul. lain, harapannya Harapannya lembu ini tetap ini ya bisa dilestarikan. bisa dilestarikan. Ya palingnya lembu itu akamsi kok, bukan pendatang. Kalau aku sih harapanku, ini kami sebagai tamu juga berharap lah, ya, lembu ini tetap inilah, tetap Tetap berjalan, lestari. lestari lah. Dan mungkin juga aku berharap ini juga sih, Pandi sebagai orang asli dan memiliki kebun, mungkin itu juga sih bisa apa menjadikan, sejauh ini kan jadi konsumsi pribadi ya, Konsumsi pribadi. mungkin karena kapan-kapan mungkin bisa lah ya buat Kapan-kapan apa kita main bisa ke main tempat ke rumah Pandi terus ini apa ngeliat kalau di jadi mungkin kayak tadi kan misalnya kita pengen hulunya jalan juga, hulunya jalan juga mungkin kita bisa main Pandi sebagai apa asli Kaliurang dan beberapa di wilayah rumahnya ada pohon kopi, bisa jadi tempat kita betul. melihat kopi itu aslinya gitu. Ya. Jadi ide tuh Mas. Besok ini buat trip Boleh tuh. makan-makan tempat Pandi terus ujungnya ngopi Kopi juga kopinya dari Ya, kebunnya dia. dari kebun. Menarik banget sih itu Mas sebenarnya. Ya sebenarnya kalau untuk ditarik sebenarnya itu untuk lembu pribadi sebenarnya dari kita dari hulu juga sebenarnya. Ya sebelum aku ngobar juga, ya aku sempat bantuin di hulu juga di tempatku. Bantuin proses, bantuin ya bahkan ngangkat karung kopi, bahkan metik dan lain-lain sebelum adanya lembu. Jadi emang basicnya kita basic petani. Jadi ini Mas yang jadi poin terakhir juga Betul. setelah tadi harapan kamu di lembunya sendiri, mungkin pada teman-teman lain yang mungkin menonton video ini, kira-kira kamu ini enggak ketika mereka ingin membuka warung kopi, ada saran nggak mungkin terkait ini? Misalnya kayak tadi peralatan atau mungkin hal yang lain. Betul. Ada saran ini aja kali ya? Ini sih mungkin Yang kayak praktis. enggak, biar nggak terlalu muluk-muluk harus seperti ini, harus sebenarnya banyak sih Mas. Lebih ke saran yang ya nggak tahu lah itu ada maknanya atau itu mau diikutin atau enggaknya, nggak apa-apa lah. Istilahnya untuk teman-teman yang mau buka kedai atau rencana mau buka kedai, dipertimbangin dulu deh, karena buka kedai itu istilahnya gampang kalau ada budgetnya langsung jadi. Cuman ada beberapa hal yang emang nggak bisa langsung instan, dari konsep, dari pemilihan bahan baku, dari pemilihan tempat, bahkan tata letak pun butuh waktu untuk menyesuaikan kedai itu. Bisa jadi baru buka kedai pengen ini itu kok nggak cocok ya, ganti lagi deh. Jadi mau nggak mau sebelum buka kedai minimal lah tahu medan dulu. Medan itu hampir semuanya tempat tuh punya medan. Mapping dulu lah di Jogja itu seperti apa perkembangannya, konsepnya seperti apa, yang lagi naik apa, yang lagi turun apa dan lain-lain. Paling nggak butuh waktu 2-3 tahun lah untuk mapping sebelum buka di Jogja. Kalau untuk masalah budget, masalah apa, bisa menyesuaikan, bisa menggunakan alat-alat yang manual yang kita pakai, atau mau menggunakan yang lebih efisien. Mesin pun nggak melulu harus yang puluhan juta, ada yang level-level standar lah.
Jadi lebih di prepare lagi, lebih dipertimbangin lagi sebelum buka kedai. Sebenarnya itu sih persiapan dulu sih. Kalau untuk buka kedai kan bisa gampang banget buka kedai itu, kalau ada budgetnya bisa langsung buka kedai. Tapi ada beberapa faktor yang emang belum bisa instan, kayak mental kita, kayak istilahnya batin kita. Kalau rame sih kita nggak bakal ada masalah, tapi ketika sepi kita udah ekspektasi dengan sedemikian rupa budget yang kita keluarin, ekspektasi kita buat menu ini itu pasti laris. Pas eksekusi ya mungkin di bulan pertama bakal rame karena teman-teman pasti pada datang. Nah di bulan kedua itu ujian pertama di kedai itu biasanya di bulan kedua dan seterusnya. Ekspektasinya udah ini ternyata sepi, ya sepi sehari mungkin masih aman lah, sepi 2 hari aman, nah sepi 1 minggu kayaknya kita tutup aja deh ya. lebih dipersiapin lagi sih mentalnya. Kalau budget sih gampang lah, entah mau apa, misalnya masih banyak abang-abangan, abang BRI, abang BCA, terserah. Intinya budget gampang, tapi mental sama persiapannya itu memang nggak bisa di secara instan lah. Siap buka, Siap buka, tutup. siap tutup. Ya kalau mau partneran, cari partner yang minimal punya keahlian di bidang yang kita nggak punya, atau satu frekuensi lah, biar nggak begitu banyak tekanan atau kaget ketika ngelihat sifat atau watak aslinya ketika operasional. Itu wah banget deh kalau emang partneran ini. Kali ya. Jadi catatan ya. Jadi catatan, mungkin itu aja sih, dipersiapin lagi. Nah, dan mungkin jadi penutup ya. Mungkin kalau penutup dari aku, sebenarnya pembicaraan ini lebih kepada ini sih, respon pribadi personal tentang topik-topik yang kita bicarakan tadi sama Amri. Tapi sebenarnya kalau video-video ini sebenarnya terlepas dari pembicaraan juga menjadi kayak semacam arsip lah ya, bahwa pada tahun 2020-an ini sebuah tempat bernama Lembu dengan kondisi yang seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Aku harap ini misalnya jadi arsip kita ke depannya juga. Betul. Jadi besok mungkin kalau kita nonton ini video ini 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, apakah situasinya berubah? Aku harap kita masih bisa memegang apa yang kita idealisme yang kita punya dan apa yang kita harapkan ke depannya. Jadi Mas Amri, terima kasih ya udah menerima saya untuk ngobrol di tempat ini. Harapannya semoga selalu sehat dan usaha di Lembu Coffee tetap berjalan. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih juga udah nonton. Semoga kita semua tetap menjadi peminum kopi yang sangat-sangat berdedikasi. Apa sih anjing?